Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kalian apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, kalau kalian sudah mengikuti bulan anak dari yang pertama, dari minggu pertama, Lause mau nanya, pasti kalian punya ini kan di rumah? Nah, yang udah bikin ini, Lause mau nanya, kalian hari ini tuh happy? Apa sad? Apa ada yang aku di tengah-tengah Lause? Gak happy, gak sad, biasa aja. Wah, hari ini kita mesti happy ya adik-adik ya. Kenapa? Kita sudah bisa sama-sama puji Tuhan tadi ya. Sama-sama nyanyi, sama-sama puji Tuhan. Dan hari ini kita juga mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan loh. Wah, pengen tahu ya ceritanya apa hari ini lanjutannya. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin, sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, supaya kalian tambah penasaran, hari ini Lause mau ngajak kalian main tebak-tebakan. Wah, seru ya adik-adik ya. Tebak-tebakan apa Lause? Nah, hari ini kita mau tebak-tebakan lagu adik-adik. Nanti ya Lause setelin ada lagu-lagu, nanti kalian tebak ini tuh kira-kira lagunya tuh menggambarkan perasaan yang seperti apa. Perasaan lagi seneng, atau lagi lucu, atau lagi sedih, atau lagi apa adik-adik ya. Nanti kalian tebak ya adik-adik ya. Siap? Semua siap ya? Yuk, let's play. Lagu yang pertama ya adik-adik ya. Wah, yang ini lagunya seneng adik-adik. Betul, lagu kedua. Sama-sama gembira ya adik-adik ya, ini lebih seneng lagi lagunya. Yeay. Lagu ketiga adik-adik. Wah, yang ini lagunya sedih adik-adik ya. Sedih deh adik-adik. Lagu keempat. Ih, yang ini agak-agak serem ya adik-adik ya. Takut ya. Iya adik-adik, tadi yang terakhir lagunya serem ndak adik-adik? Wah serem ya, makanya kita takut adik-adik. Kalian kalau dengar lagu-lagu kayak gitu, bayangannya kalian gimana? Wah, jangan-jangan lagi sendirian, terus tempatnya gelap, dingin adik-adik, gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba ada yang buka pintu ya, kriet gitu ya, langsung kita tambah mengkeret ya adik-adik ya, di pucukan gitu, tambah takut. Wah, adik-adik, ternyata dalam diri kita itu ada ya adik-adik yang namanya perasaan takut. Perasaan takut tuh kira-kira biasanya ciri-cirinya gimana adik-adik ya? Biasanya kita itu terus gemeteran ya, terus bulu kuduk merinding semua, terus takut ya, jantungnya berdebar-debar ya, deg-degan. Kalau kalian itu biasanya takutnya apa adik-adik? Mungkin ada yang kalian takut ini ya, takut sama gelap, takut di kamar sendirian, waduh sampai melotot gini ya matanya. Atau ada yang takut sama ini, takut sama anjing galak loh se. Biasanya ada yang pernah ketemu ini sampai lari ya, lari pol. Takut soalnya takut ya sama ini, takut digigit, takut dijenggong. Atau ada yang takut sama ini ya, takut sama api. Atau ada yang aku takutnya ke dokter Lause. Waduh kenapa? Pasti takutnya ini ya, takut disuntik Lause, soalnya sakit. Wah adik-adik, ternyata tiap orang itu termasuk Lause ya, punya ketakutan yang beda-beda adik-adik. Wah, kira-kira adik-adik di Alkitab itu ada ndak adik-adik yang pernah takut juga? Wah ada loh, tokoh di Alkitab, seorang raja adik-adik, namanya Raja Yosafat. Wah ternyata
seorang raja bisa takut juga ya adik-adik ya. Nah ceritanya Raja Yosafat ini kenapa ya kok takut? Nah dia itu ya ada yang mau menyerang kerajaannya. Ada dari bangsa Amon, bangsa Moab. Mereka ya mau nyerang sama juga sama pasukan orang Meunim. Waduh, kok banyak ya Lausu ya yang mau nyerang ya. Bahkan ada 3 bangsa ini ya yang mau sama-sama nyerang kerajaannya Raja Yosafat. Wah, kira-kira bakal menang atau bakal kalah adik-adik ya kalau banyak yang mau nyerang. Walah ya itu Raja Yosafat sampai takut adik-adik. Wah, kira-kira apa ya adik-adik ya yang dilakukan oleh Raja Yosafat yang sedang takut? Kita lihat dulu ya videonya. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah, Hey, Joseph. and he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated, and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. Wow. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya di videonya apa adik-adik yang dilakukan sama Raja Yosafat saat dia takut. Ternyata dia ingat ya sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia cari Tuhan, dia berdoa adik-adik. Bahkan Raja Yosafat juga berpuasa loh. Berpuasa itu dia nggak makan, nggak minum. Dia juga mengajak rakyatnya, bangsanya itu untuk sama-sama berdoa dan berpuasa. Nah, adik-adik Raja Yosafat ini dia mengakui ketidakmampuannya ya.
Dia mengaku kalau dia tuh takut dan dia nggak bisa menghadapi musuh-musuhnya yang begitu banyak. Dia ini bersujud adik-adik di hadapan Tuhan. Dia bersujud sampai ke tanah. Nah, semua bangsa Yehuda sama orang-orang Yerusalem juga menyembah Tuhan adik-adik. Terus orang-orang Lewi ya, mereka juga memuji Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan bagaimana adik-adik ya? Tuhan ternyata mendengar semua doa mereka adik-adik. Tuhan ya membuat bangsa-bangsa musuh mereka itu ya malah berperang sendiri ya. Mereka saling berantem sendiri, berperang sendiri di pegunungan Seir adik-adik. Jadi saat Raja Yosafat tadi datang, ternyata musuh-musuhnya ini semua sudah kalah adik-adik ya. Semua sudah mati. Bahkan rakyat Seir pun juga sudah mati adik-adik. Yang tersisa apa adik-adik? Yang tersisa tinggal barang-barang mereka, harta benda mereka. Jadi Raja Yosafat yang tadinya tuh takut, dia malah belum sempat berperang adik-adik. Belum sempat berperang itu malah bisa menang. Dan bahkan dapat semua barang-barang mereka adik-adik ya. Mendapatkan semua harta benda musuh-musuhnya. Wah, ajaib gak adik-adik? Ajaib ya adik-adik. Siapa adik-adik yang memberikan kemenangan? Tuhan Yesus ya. Ajaib ya Tuhan kita. Karena adik-adik, Tuhan membuat kita yang takut tadi ya, Raja Yosafat yang takut itu malah menjadi pemenang. Tuhan memberikan kemenangan karena Raja Yosafat mau datang mencari Tuhan. Dia mau berdoa adik-adik ya saat dia takut. Kita juga mau gak adik-adik ya? Mau ya seperti Raja Yosafat. Saat kita takut, saat kita merasa sendiri, saat kita merasa gak mampu, kita datang mencari Tuhan adik-adik. Karena Tuhan pasti menolong kita ya. Tuhan nanti yang memberikan kemenangan. Nah adik-adik, kita mau perhatikan sesuatu dulu ya. Nah adik-adik, di depan kita ini ada 4 gelas ya yang mewakili ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita. Ada yang takut sama api, ada yang takut sama anjing galak, ada yang takut sama suntik, takut disuntik, ada yang takut sama kegelapan ya, takut gelap. Nah, mungkin kalian punya ketakutan-ketakutan yang lain adik-adik. Tapi di sini harus pilih 4 ya untuk mewakili ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Nah, di sini Loses juga punya ini adik-adik. Sebuah pipa ya, seperti selang ya adik-adik ya. Seperti selang ini yang kosong, nggak ada isinya nih. Ini mewakili hidup kita adik-adik. Ini seperti hidup kita ya sendiri. Terus gimana adik-adik? Lentur ya, loyo, lemes. Kira-kira kalau kita mengalahkan ketakutan kita, bisa nggak adik-adik? Coba ya, mengalahkan api. Loh, mengalahkan anjing. Loyo adik-adik ya. Loh, nggak nyampe bahkan ini ya. Loh, cuman bisa gini tok adik-adik. Ternyata nggak bisa ya adik-adik ya. Kita terlalu lemas, kita terlalu loyo, takut ya. Bahkan kadang-kadang malah kita bisa melungker lah kayak gini adik-adik. Terus gimana ya caranya kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita? Nah di sini loh sepunya ini sebuah batang ya adik-adik ya. Sebuah batang yang kokoh adik-adik. Batang ini menggambarkan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus seperti batang ini ya. Nih, kuat, kokoh. Nah, adik-adik coba ya, saat kita punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kira-kira bagaimana adik-adik ya? Coba ya langsung masukkan batang ini ke dalam selang tadi yang menggambarkan hidup kita adik-adik. Kita mengisi hidup kita dengan Tuhan. Nah, kira-kira jadinya gimana ya adik-adik ya? Loh, pipa yang loyo tadi kok jadi lurus ya adik-adik ya? Jadi kuat ya? Kira-kira kalau kita sudah punya Tuhan seperti ini ya dalam hidup kita, kira-kira kita bisa nggak adik-adik mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada? Bisa nggak ya? Coba ya, kita usir nih. Wah, pergi jauh langsung adik-adik ya. Loh, bahkan jatuh. Coba lagi ya. Loh, jatuh. Bisa adik-adik. Dengan mudah ya, kita bisa kuat, kita bisa mengalahkan segala ketakutan kita. Bahkan mereka tuh ketakutan bisa pergi jauh semua adik-adik ya. Jatuh semua. Nah adik-adik, kita mau ya hidup kita seperti pipa ini, tapi
yang ada isinya adik-adik, ya, yang sudah ada Tuhan Yesus di dalamnya. Karena saat kita punya Tuhan Yesus, kita percaya ya, Tuhan Yesus yang bisa menjadi kekuatan kita. Nih ya, menjadi kita tuh nggak loyo lagi, tapi kita menjadi seseorang yang kuat karena kita punya Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini kita mau bikin lanjutannya ini ya. Yang minggu lalu sudah bikin jam tentang our emotions. Kemarin udah tempel yang happy, yang senang, yang sad, yang sedih. Hari ini kita mau lanjutin tempel yang takut ya adik-adik ya, yang afraid ini ya gambarnya. Nah, terus maskernya kita juga bikin adik-adik. Nah, kayak ini ya, kayak langsung pakai. Nanti kalian potong mulutnya seperti ini adik-adik gambarnya ya. Lagi gemeteran ini artinya ya, lagi takut. Nanti kalian tempel, terus kalian foto ya adik-adik ya. Nanti dikirimin ke grup WA kelas masing-masing. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya kita hari ini. Kita mau tutup, kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami mau menjadi anak-anak yang selalu mencari Tuhan. Di saat kami takut, kami mau percaya kalau Kau Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan, yang dapat menolong kami, dan Kau menolong kami menjadi anak-anak yang berani menghadapi setiap ketakutan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik semua. See you minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.